Kabupaten Mempawah sebelumnya bernama Kabupaten Pontianak adalah salah satu daerah tingkat 2 di Provinsi Kalimantan Barat. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Mempawah. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.276,90 km persegi dan berpenduduk sebesar kurang lebih 234.021 jiwa. Geografi. Secara geografis Kabupaten Mempawah terletak pada posisi 0 derajat 44 lintang utara dan 0 derajat 04 lintang selatan, serta 108 derajat 24 109 21 5 bujur timur. Karakter fisik wilayah terdiri dari daerah daratan dan pulau-pulau pesisir yang memiliki lautan. Yang secara administratif perbatasan Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut: Utara, Kabupaten Bengkayang; Selatan, Kabupaten Kuburaya dan Kota Pontianak; Barat, Laut Natuna; Timur, Kabupaten Landak. Luas wilayah. Pada tahun 2007 Kabupaten Mempawah dimekarkan dengan membentuk Kabupaten Kuburaya yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Kuburaya. Sebelumnya pada tahun 1999 Kabupaten Mempawah juga telah dimekarkan dengan membentuk Kabupaten Landak yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Landak. Sebagai konsekuensi langsung dari pemekaran tersebut adalah berkurangnya luas Kabupaten Mempawah secara signifikan dari 18.171,20 km persegi dengan 28 kecamatan sebelum tahun 1999 dimekarkannya Kabupaten Landak menjadi 8.262,10 km persegi dengan 18 kecamatan setelah pemekaran. Selanjutnya dengan pemekaran kembali Kabupaten Mempawah dengan membentuk Kabupaten Kuburaya pada tahun 2007, maka luas Kabupaten Mempawah semakin mengecil menjadi hanya seluas 1.276,90 km persegi dengan 9 kecamatan, 60 desa, serta 77 kelurahan. Perubahan nama kabupaten. Pada mulanya, nama Kabupaten Mempawah adalah Kabupaten Pontianak. Berdasarkan inspirasi dari masyarakat daerah Mempawah untuk mengubah nama kabupatennya, maka diusulkanlah perubahan tersebut pada tahun 2011. Mengingat nama Kabupaten Pontianak sangat mirip dengan Kota Pontianak, yang selama ini selalu terjadi kesalahpahaman mengenai nama daerah dan berdasarkan pemekaran dua kabupaten, yaitu Kabupaten Landak dan Kabupaten Kuburaya yang menggunakan nama daerahnya, sehingga sangat memungkinkan Kabupaten Pontianak untuk mengubah namanya sesuai dengan nama daerahnya. Hal ini juga didasari pada nama kerajaan yang berkuasa di Mempawah yang juga menggunakan nama Mempawah sebagai nama kerajaannya. Nama Kabupaten Pontianak berubah menjadi Kabupaten Mempawah sesuai dengan PP nomor 58 tahun 2014 tanggal 21 Juli tahun 2014. Mempawah ada juga sejarah tentang Apu Daeng Manambon dikenal sebagai raja di Kerajaan Mempawah yang berasal dari Kerajaan Luwu. Beliau lahir pada tahun 1695 Masehi tahun 1106 Hijriah dan wafat tahun 1763 Masehi tahun 1174 Hijriah yang dimakamkan di Sebukit Rama. Apu Daeng Manambon menjadi raja di Mempawah setelah mengangkat Panambahan Senggok yang pada saat itu mereka berada di Matan. Lalu berangkatlah Apu Daeng Manambon dengan istrinya Ratu Agung Sinihun dan ibu mertuanya Ratu Mas Indrawati serta para pengikutnya, kurang lebih 40 sampan atau perahu besar dan eksil dari berbagai suku, kurang berlayar meninggalkan negeri Matan dengan perasaan haru. Perjalanan yang ditempuh 3 hari dalam pelayaran, sampailah rombongan Apu Daeng Manambon di Kuala Sumai Mempawah, tepatnya pada tahun 1737. Masa pemerintahan Apu Daeng Manambon merupakan masa di mana kerajaan Mempawah Islam dimulai dan kemudian berkembang
dalam mengatur pemerintahannya telah menggunakan hukum syara agama Islam, yaitu hukum-hukum yang mengenai masalah terdiri dari ibadat, muamalat, munakahat, dan kinayah. Selain hukum syara dan siri yang digunakan Pangeran Masurya Negara, berusaha dengan kekuatan besar mencari guru-guru dan alim ulama supaya datang ke pusat pemerintahannya. Yang pertama kali diajak pindah ke Mempawah adalah Syed Habib Hussein Al-Qadri, seorang warga Arab yang berasal dari negeri Trim Hadramaut di Jazirah Arab. Kata kunci, kerajaan Mempawah pada masa Opo Deng Manambon tahun 1737-1761. Koordinat 025 derajat 109, 16.667 derajat negara Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. Tanggal berdiri 4 Juli tahun 1959, 64 tahun lalu. Ibu kota Mempawah Hilir, Mempawah Legislatif, jumlah satuan PM, RIN Tahan Daftar.PM, RIN Tahan, Bupati Ismail PJ, Wakil Bupati Lowong, Sekretaris Daerah Juli Suryadi PJ. Luas total 797,88 km persegi 1, 80,27 persegi mi. Populasi tahun 2021, total 307.742, kepadatan 110,300 eskimi. Demografi, agama, Islam 72,74%, Kristen 14,85%, Katolik 8,17%, Protestan 6,68%, Buddha 12,41%. EPM kenaikan 65,74 tahun 2020, sedang 2 zona waktu OTC tambah 7, 0 WIB kode BPS. 6104 edit nilai pada Wikidata. Kode area telepon 62561, plat kendaraan KB XXXXB. Kode Kemendagri 61,02 edit nilai pada WIK edit @adop.rp 607.115.563.000. Kabupaten Mempawah adalah salah satu tujuan di Kalimantan Barat yang terkenal akan keindahan alam, destinasi wisatanya juga kulinernya. Tapi siapa sangka kabupaten ini memiliki sebuah sejarah dari Kerajaan Mempawah, di mana terdapat sebuah Istana Amantubillah sebagai keraton kerajaannya. Istana Amantubillah berdiri kokoh di Desa Pulau Pedalaman, Kecamatan Mempawah Timur, Kalimantan Barat. Istana ini dibangun pada masa pemerintahan Gusti Jamiril yang memiliki gelar Panembahan Adiwijaya Kesuma tahun 1761-1787 yang merupakan Sultan ketiga Kesultanan Mempawah. Begitu menginjakan kaki di area istana ini, pengunjung akan disambut pintu gerbang istana yang bertuliskan Mempawah harus maju, malu dengan adat. Begitu melewati gerbang, kita akan melihat halaman dengan rerumputan hijau dengan beberapa meriam yang diletakkan di atas rumput. Total meriam yang diletakkan di halaman istana adalah 16 buah meriam. Istana didominasi dengan warna hijau toska dan sedikit corak kuning. Kompleks Istana Amantubillah dibagi menjadi 3 bagian utama, yakni bangunan utama, sayap kanan, dan sayap kiri. Dahulu, bangunan utama di istana ini merupakan singgasana raja beserta permaisuri hingga para keluarga raja. Sementara itu, kebangunan sayap kanan dijadikan tempat untuk mempersiapkan jamuan makan bagi kalangan keluarga istana. Segala keperluan jamuan makan bagi para tamu istana dipersiapkan di bangunan ini, sementara pada bagian sayap kiri dijadikan ruangan pusat untuk mengurus administrasi pemerintahan kerajaan. Selain itu, kebangunan di sayap kiri ini juga sering digunakan sebagai olah tempat pertemuan raja dengan para abdi dalam. Saat ini, ketiga bangunan sudah berubah fungsi. Seperti bangunan utama saat ini sudah dirubah menjadi Museum Kerajaan Mempawah yang menyimpan berbagai peninggalan kerajaan seperti singgasana raja, busana kebesaran, dan payung kerajaan.
Bangunan ini juga menyimpan foto-foto raja yang pernah berkuasa di istana ini beserta para keluarganya. Sementara itu, bangunan sayap kanan saat ini memiliki fungsi sebagai pendopo istana dan bangunan sayap kiri saat ini dijadikan tempat tinggal para kerabat kerajaan Mempawah. Dalam kunjungan kami ke Istana Amantubillah, kami pun sempat berbincang singkat dengan kerabat kerajaan. Hajah Rugayah Elaisah, istri dari Pangeran Faisal Taufik, yang merupakan anak kedua dari Panembahan Muhammad Taufik Akcamadin. Rugayah sempat menceritakan mengenai Panembahan Muhammad Taufik Akcamadin yang diculik oleh penjajah Belanda. Mertua saya, Gusti Muhammad Taufik Akcamadin, ditawan oleh Belanda bersama raja-raja daerah lainnya serta para pemimpin pemuka masyarakat. Lepas dari tawanan Belanda, Gusti Muhammad Taufik diculik oleh penjajah Jepang bersama para tokoh masyarakat yang diculik. Ia dibunuh. Lokasi pembunuhan sekaligus tempat pemakaman terjadi di Mandor, ungkapnya. Istana Amantubillah sendiri memiliki arti aku beriman kepada Allah. Di dalam perjalanannya, istana ini pernah mengalami kebesaran di tahun 1880 tepatnya, saat tampuk kekuasaan dipegang oleh Gusti Ibrahim yang memiliki gelar Penembahan Ibrahim Muhammad Syafiuddin dan berkuasa di tahun 1864 hingga tahun 1982. Dan inilah sejarah singkat tentang Kabupaten Mempawah. Selanjutnya, mari kita tonton video tentang sejarah kampus Setai Mempawah. Salah satu maksud dan tujuan lembaga ini didirikan adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam bidang pendidikan, sosial budaya, dan kemasyarakatan sebagai pusat pendidikan dan pengajaran serta kajian keislaman. Untuk mewujudkan maksud dan tujuan tersebut, maka salah satu program awal yang dilaksanakan adalah mendirikan sebuah perguruan tinggi swasta di Mempawah yang berdasarkan legalitas hukum yang berlaku. Pergerakan awal dengan tekad yang kuat dan juga swadaya dana, serta dukungan masyarakat luas, maka dilakukan seminar, kajian-kajian studi kelayakan untuk menyusun proposal pendirian perguruan tinggi Islam swasta dengan nama Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah, yang akan disampaikan kepada Kementerian Agama RI di Jakarta. Setelah melalui proses yang berlangsung sejak tahun 2010, maka pada tanggal 27 Januari tahun 2012, nomor DJ 149 tahun 2012, izin operasional untuk Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah diberikan dengan persetujuan untuk menyelenggarakan jurusan Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam dan jurusan Syariah Prodi Ahwal Al-Syakhsiyah. Maka beberapa alumni mahasiswa STIS di Mempawah dan tokoh masyarakat membentuk sebuah lembaga pendidikan dengan nama Lembaga Pendidikan Asmaul Husna Mempawah berbadan hukum Akta Notaris nomor 13 tanggal 13 Mei tahun 2009 dengan susunan kepengurusan. Ketua DRA Haji Tratnaningsih, MPD.I. Wakil Ketua Sekarya Isnain Sekretaris Minihat Isyaim Wakil Sekretaris Ali Saimun, MPD.Edet Bendahara Han Hasan Han Syafi'i APMD. Anggota Firmansyah Muhraji SI Majuri ISI Agus Fitriandari ISI Herlina Susanti ISI Dea Aina ISI. Dan inilah salah satu pengurus di kampus Setai Mempawah. Kampus Setai memiliki 3 lantai. Untuk lantai pertama ada musola untuk kita sholat dan ada juga perpustakaan untuk mahasiswa atau mahasiswi yang ingin membaca buku. Untuk lantai kedua memiliki 4 ruangan untuk belajar dan 2 toilet. Dan lantai ketiga memiliki 4 ruangan untuk mahasiswa atau mahasiswi belajar dan ada juga 2 toilet.
Mari kita lanjut ke Rusunawa Kampus Setaim. Rusunawa ini bisa untuk mahasiswa atau mahasiswi yang ingin menginap di sini. Yuk buruan daftar di Kampus Setaim Mempawah. Terima kasih telah menonton video saya.